Selamat berjumpa kembali dengan saya Rio Andriat di channel YouTube saya yaitu Andriat Rio. Masih video tentang mengelola jurnal OJS yang ini versi yang ketiga. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana mengelola submission artikel yang masuk ke jurnal kita, di mana di sana ada peran manajer memberikan penugasan kepada session editor untuk nantinya session editor melakukan blind review, pengecekan template, judul, dan juga reference. Kalau misalnya sudah, berarti lanjut ke section editor memberikan penugasan ke reviewer. Nah, ini video sebelumnya. Saya akan coba melanjutkan di video kali ini, yaitu perannya sebagai reviewer, ya kan, melihat jurnal yang masuk yang diberikan penugasan oleh section editor untuk melakukan proses review. Yang nantinya kita akan juga lihat di mana sebagai section editor melihat hasil review dari reviewer dan apa yang harus kita lakukan, dan juga sedikit melihat daripada sisi author sudah sejauh mana jurnal yang sudah diproses di jurnal yang sudah kita submit. Nah, di sini yang pertama saya akan buka terlebih dahulu, ini adalah di sisi author. Di mana di sisi author, di sini melihat posisi artikel, ya, posisi artikel yang sudah disubmit ternyata sudah masuk ke proses review. Nah, cuman di sini ternyata reviewernya ada dua, ya, oleh editor jurnal. Ini saya pakainya jurnal Nuansa Informatika, bahwa reviewernya ada dua. Kita bisa lihat di sini reviewernya siapa saja. Nah, ini sudah ini sebagai author melihat bahwa oh iya, ternyata di sini author tidak bisa melihat siapa reviewernya karena menggunakan anonimus, ya, untuk lebih kepada objektivitas penilaian oleh editornya. Nah, sehingga sehingga author ini hanya bisa melihat bahwa jurnal saya sudah masuk di sisi ataupun proses review, gitu, yang sudah dilakukan oleh satu dari dua orang review. Itu dari sisi autornya. Nah, lalu kalau kita sudah melihat dari sisi autor, kita akan coba melihat dari sisi reviewer. Nah, reviewer itu masih masuk di menu submission ketika sudah login. Itu nanti ada di bagian My Queue, ya. Ada jurnal ataupun notifikasi dari sini, notifikasinya untuk melakukan review. Nah, ini saya login sebagai reviewer, di mana ada satu jurnal yang memang membutuhkan review saya, gitu kan ya. Nah, ini dibutuhkan untuk dilakukan review, di mana responnya itu sampai dengan tanggal 26 Juni, dan juga proses reviewnya sampai dengan tanggal 27 Juni. Nah, ini berarti Juli, sorry. Nah, berarti ini diberikan waktu oleh session editor untuk melakukan review. Nah, di sini juga saya bisa melihat bahwa you have been assigned editorial role. Nah, di sini juga kita bisa melihat role daripada workflow proses jurnal tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya yang dilakukan oleh reviewer, kalau misalnya terdapat jurnal yang ditugaskan untuk dilakukan review, langkah selanjutnya tinggal kita klik review saja, ya. Kita tinggal klik view. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi ketika tadi sudah ada penugasan bahwa kita sebagai reviewer itu ada jurnal yang diberikan oleh editor, session editor, untuk dilakukan review oleh kita. Ini login sebagai reviewer, kita tinggal klik view di sini. Nah, nanti di sini ada yang namanya proses daripada review yang harus kita lakukan. Yang pertama ini request kepada kita sebagai reviewer. Ada artikelnya, judulnya sudah ada, abstraknya juga sudah ada. Itu lalu review tipenya juga sudah ada. Ini tipenya anonimus untuk menjaga objektivitas daripada penilaian ini, sehingga tidak diberikan identitas nantinya kepada author siapa yang nge-review daripada jurnal kita. Dan juga di sini ada review schedule-nya. Nah, ini ada artikelnya juga,
ada review schedule-nya. Nah, di sini yang pertama sebetulnya daripada reviewer, kita tinggal pilih setuju ataupun tidak setuju untuk kita mereview artikel yang ditugaskan oleh section editor. Nah, oke, di sini juga selain review schedule, ada di sini adalah competing interest. Nah, kita bisa melihat ini yang sudah diberikan daripada jurnalnya, bahwa dari editornya bahwa kami yakin dalam tata kelola jurnal ilmiah ini kita tidak memiliki konflik kepentingan ataupun sebagainya, seperti itu. Jadi untuk menjaga daripada objektivitas penilaian oleh reviewernya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kepentingan, berarti kita tinggal pilih I don't have competing interest. Kalau misalnya kita memiliki kepentingan, tinggal diklik ini lalu kita isikan apa kepentingannya. Nah, ini tidak memiliki kepentingan, lalu kita tinggal pilih saja yes kalau kita setuju untuk mereview. Tadi kita lihat bahwa topiknya sesuai dengan keilmuan daripada saya sebagai reviewer terkait daripada jurnal yang akan saya review. Nah, lalu tinggal kita pilih yes. Setelah itu tinggal accept review, continue to step yang selanjutnya, ya, lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahap yang kedua. Nah, di sini nah ini tahap selanjutnya untuk proses review. Di sini ada review guideline, ya, bahwa panduan daripada reviewernya seperti ini. Kita baca terlebih dahulu untuk kontribusi terhadap keputusan editorial, lalu kecepatan, objektivitas, dan juga kerahasiaan daripada naskah yang kita review. Lalu continue. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, nah berarti di sini selanjutnya kita sudah disajikan sebuah file yang harus kita review. Kita bisa download terlebih dahulu file yang kita review, lalu kita coba buka untuk file tersebut. Nah, disinilah berarti kita mulai melakukan review. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word-nya untuk melakukan daripada review artikel tersebut. Nah, kompetensi kita di sini adalah menilai ataupun melakukan review daripada artikel tersebut. Nah, mulai daripada topik artikel tersebut kita bisa lihat, ya, sesuai dengan kompetensi kita, judulnya apakah sudah sesuai ataukah tidak. Lalu kita juga perlu baca tentang abstraknya, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Kalau template sampai dengan saat ini berarti template harusnya sudah sesuai karena sudah dilakukan blind review, pengecekan oleh section editor. Nah, ini contohnya misalnya di sini kita melihat judulnya terlalu panjang, ya, misalnya, ataupun ternyata judul tidak sesuai dengan apa yang dilakukan ataupun yang diteliti. Nah, berarti kita tinggal berikan saja komentar, ya, untuk artikel tersebut. Kita bisa berikan bahwa ini judul tidak menampilkan, ini contoh ya, kan apa yang bukan judul tidak sinkron misalnya dengan isi nas artikel, ya. Oke, dan misal seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya misalnya adalah setelah kita baca juga, misal metodenya belum muncul di sini misalnya, ya kan, ya, metode daripada artikel belum muncul. Nah, misalnya kita berikan komentar di bagian metode dan sebagainya. Jadi ingat di sini kita sebagai reviewer kita melakukan review daripada artikel sesuai dengan kompetensi kita, ataupun misalnya di sini tidak menjelaskan. Nah, ini kita tinggal berikan saja. Ini contoh, ya. Oke,
Oke, ini artikel yang sudah kita nilai ketika kita review, kita save, sudah. Nah, baru langkah selanjutnya ternyata hasil daripada review kita sebagai reviewer ini ada minor daripada reviewnya. Nah, di sini juga selain kita melihat naskahnya, di sini ada form ya, form review yang diberikan oleh editor bahwa berikutnya adalah form review atas manuskrip yang ditinjau. Hasil akan menentukan dalam memberikan keputusan terhadap sebuah manuskrip untuk dapat dipublikasikan di jurnal tersebut. Nah, kita tinggal nilai apakah manuskrip ini merupakan publikasi ya dan sebagainya ya, kita isi. Tadi saya ada misalnya revisinya di judul, tidak. Ini saya nilai saja. Ya, misal seperti ini. Jadi ini form review yang sudah disiapkan oleh OJS 3-nya daripada jurnal tersebut. Tadi saran dan catatan hasil tinjauan. Misalnya judul tidak kontribusi terhadap hasil artikel. Dan juga misalnya tadi metode belum sepenuhnya nah ini misalnya ya seperti itu. Oke, ketika kita sudah memberikan saran dan catatan hasil tinjauan, selanjutnya kita uploadkan file yang tadi kita sudah berikan. Nah, kalau nggak salah ya ini sebagai contoh saja, lalu continue, review detail, oke, continue, lalu confirm, complete. Ini adalah file ya, tadi ada file komentar dari kita ya. Nah, ini discussion saya tidak, rekomendasinya berarti di sini kita sebagai reviewer memilih rekomendasinya apakah accept submission. Ini kalau misalnya tadi naskahnya sudah bagus dan sebagainya, berarti kita bisa terima tanpa ada revisi, misalnya seperti itu. Tapi karena kita ada revisi sedikit, berarti di sini adalah revision required pilihnya. Nah, kalau resubmit for review berarti harus diperbaiki dan juga di review kembali. Kalau misalnya resubmit ke elsewhere berarti ini naskahnya tidak sesuai dengan keilmuan dan sebagainya, tidak masuk ke scope daripada jurnal tersebut ya, ataupun ditolak. Nah, itu yang dipilih. Misalnya di sini saya memilihnya di bagian revision required ya. Kita posisinya sebagai membutuhkan revisi ya daripada author untuk memperbaiki tadi hasil review kita. Nah, selanjutnya kita pilih submit review. Oke. Selesai, berarti ini langkah daripada sebagai reviewer melakukan review dari jurnal atau artikel yang diberikan oleh section editor. Nah, berarti sampai dengan saat ini proses review oleh reviewer selesai. Nah, kita akan coba lihat login sebagai yang namanya jurnal manager. Selanjutnya bahwa setelah proses review oleh reviewer, nah ini tadi sudah selesai, berarti selanjutnya kita akan coba masuk sebagai section editor untuk melihat hasil review daripada reviewer. Nah, ini saya login sebagai section editor, lalu kita lihat tadi jurnalnya atas nama Darsanto, sudah ada notifikasi bahwa new review have been submit, berarti kita bisa lihat juga dua reviewer sudah melakukan penilaian terhadap artikel tersebut. Kita tinggal klik view saja. Nah, nantinya di sini kita bisa lihat apa hasil review daripada para reviewer. Nah, yang pertama di sini atas nama reviewernya Pak Budiman bahwa rekomendasinya adalah accept submission. Oke, tapi yang satunya lagi atas nama Rio Andriat sebagai reviewer, ini rekomendasinya adalah revision required.
Nah, itu bisa dilihat juga di bagian read view. Di sini kita read view. Nah, ini hasil daripada penilaian yang dilakukan oleh reviewernya atas nama Budiman. Seperti ini, alur penelitian tidak utuh, terdapat tanda panah yang putus, tambahkan screenshot aplikasi yang diuji. Nah, ini juga berarti kita perlu melihat kembali hasil daripada reviewer. Oh, berarti kalau seperti ini perlu dilakukan revisi oleh author. Nah, berarti kita sebagai session editor ini kita pilih sebagai revision required, ya, revision required seperti itu. Lalu setelah itu tinggal klik, kita pilih confirm. Nah, yang selanjutnya berarti kita lihat juga hasil review dari reviewernya Rio Andriat. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ternyata ada juga saran dan catatan hasil tinjauan, dan rekomendasinya adalah revision required gitu ya, membutuhkan revisi daripada author. Nah, berarti kita tinggal pilih confirm saja, ikuti instruksi daripada reviewer. Lalu berarti di sini kita akan lanjut lagi request revision. Nah, berarti kini kita sebagai editor setelah tahu bahwa hasil review daripada reviewer membutuhkan revisi oleh author, nah kita selanjutnya pilih yang namanya request revision. Nah, ini boleh berarti send to emailnya, ya. Ini kita tinggal pilih ke bagian bawah, lalu untuk reviewernya yaitu adalah yang ini. Ya, karena yang Pak Budiman tadi bahwa reviewernya sudah accept, boleh. Nah, ini lalu tinggal kita klik naskahnya yang tadi itu, yang bagian ini yang tadi dikirimkan oleh reviewer atas nama Rio Andriat. Lalu setelah itu tinggal kita pilih record editorial decision. Oke, maaf sebentar. Oke, berarti ini proses daripada editorial team yang di sini melakukan, proses daripada session editor melihat hasil review daripada reviewer. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, berarti ada tadi revision required. Nah, berarti ini selanjutnya kita pilih request revision. Nah, yang nantinya artikel revision tersebut akan muncul notifikasinya ke author. Yang nantinya author akan mendapatkan notifikasi bahwa artikel tersebut itu harus direvisi kembali. Oke, di sini kita coba lihat sebagai author. Oke, baik, berarti sampai dengan saat ini harusnya author itu mendapatkan notifikasi bahwa ada notifikasi naskahnya itu hasil daripada review harus diperbaiki. Ada yang namanya revision required. Nah, ini saya login sebagai author. Nah, di sini ada notifikasi revision has been request, ya. Diperlukan revisi kembali terhadap artikel yang sudah dinilai oleh reviewer. Oleh dua reviewer ada yang namanya perlu perbaikan artikel. Di sini pun ada notifikasinya. Nah, ini di sisi daripada autornya. Ada notifikasi tersebut bahwa artikelnya perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini dari sisi author, kalau misalnya ada perbaikan revisi, kita tinggal klik view di sini. Sebentar. Oke, kita klik view. Nah, nanti yang pertama di sini di review hasil round pertama bahwa dibutuhkan yang namanya revisi. Nah, ini notification-nya yang dikirimkan oleh editor. Kita bisa lihat editor decision, ya, bahwa keterangannya adalah revision required, ya. Nah, lalu selanjutnya author juga bisa melihat ini adalah naskah yang harus diunduhnya, melihat apa sih yang menjadi revisi daripada artikel yang sudah dia submit, yang dilakukan penilaian reviewer. Nah, di sini author harus mendownloadnya, lalu dibuka. Oh, ternyata di sini ada perbaikan judul tidak sinkron dan sebagainya. Nah, berarti author harus memperbaiki. Nah, contoh misalnya author sudah memperbaiki daripada hasil revisiannya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada revision. Nah, berarti author harus menguploadkan kembali. Nah, di sini artikel teks
menguploadkan kembali file daripada hasil revisiannya. Tadi saya sudah siapkan bahwa, nah ini hasil revisiannya yang sudah diperbaiki, misalnya seperti itu. Lalu tinggal diklik continue, author, lalu ini juga continue, lalu ini klik complete. Nah, berarti di sini author sudah memperbaiki dan juga sudah submit hasil revisian ataupun perbaikan yang disarankan oleh reviewer. Nah, seperti ini. Lalu kita back submission, berarti di sini prosesnya di tahap review. Nah, kalau misalnya sudah, berarti untuk yang tahap ini author sudah, berarti kita kembali ke bagian sini di bagian section editor, melihat kembali ya, melihat kembali daripada hasil revisi author. Nah, kita melihat kembali hasil daripada revisi author. Oke, saya login sebagai jurnal editor. Nah, ini oke, saya login. Nah, kita lihat di bagian sini dulu, Sebex. Ada tadi yang Darsanto. Nah, di sini ada keterangan bahwa revisi telah disubmit oleh author. Nah, kita bisa lihat view seperti ini. Nah, di sini tugas daripada section editor yaitu adalah, nah ini hasil revisiannya, mendownload kembali file hasil revisiannya, lalu setelah di-download juga dicek kembali ya oleh section editor apakah revisiannya itu sudah diperbaiki atau tidak. Seperti itu. Nah, berarti di sini dicek kembali. Oh iya, berarti hasil daripada revisiannya terkait judul dan sebagainya itu sudah diperbaiki. Oke, berarti ini bisa kita putuskan dari section editor ya. Putuskannya seperti apa? Putuskannya section editor bisa melakukan new review run gitu ya, ataupun misalnya adalah accept submission ya, seperti itu. Oke, berarti di sini posisinya bahwa ketika hasil revisi author itu sudah sesuai, misalnya dicek sudah sesuai, berarti selanjutnya kita tinggal accepted. Tapi kalau misalnya ininya itu adalah belum sesuai ya, belum sesuai, atau misalnya perlu direview kembali ataupun perlu direview kembali, berarti ini kita lakukan yang namanya review ya, review round selanjutnya ataupun round selanjutnya, ronde kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya nanti langkahnya hampir sama. Kalau misalnya ternyata kita perlu juga untuk melakukan review kembali. Nah, berarti langkahnya sama, tinggal new review ya, nanti create review round, langkahnya hampir sama seperti kemarin penugasan, tinggal add review kembali ya, tambahkan siapa reviewernya untuk melakukan review daripada ronde selanjutnya. Nah, tapi kalau ternyata kita cek naskahnya sudah diperbaiki dan sepertinya sudah layak gitu. Nah, berarti kita tinggal pilih accepted saja. Nah, di sini tinggal pilih accept submission oleh kita sebagai editornya. Oke, baik. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berarti ketika sudah di accept submission, nah berarti di sini kita kirim bahwa ini akan mengirimkan ke author bahwa artikelnya yaitu sudah diterima ataupun accept submission. Nah, seperti ini berarti filenya adalah file yang terbaru ya. File yang terbaru yaitu yang file yang revisi tadi daripada autornya. Lalu kita klik next, lalu record editorial decision. Nah, berarti di sini artikel tersebut itu sudah masuk ke yang namanya copy editing. Nah, di sisi lain juga berarti author sekarang notifikasinya itu sudah berubah. Yang tadinya review ya. Bentar. Itu akan berubah menjadi copy editing. Nah, ini sisi autornya pun sudah berubah di copy editing. Nah, itu
langkah-langkah yang dapat saya jelaskan. Dari tadi awal kita menjelaskan bagaimana langkah review oleh reviewer, ya, proses review oleh reviewer. Lalu selanjutnya ternyata ada lagi section editor. Setelah direview oleh reviewer, ada hasilnya. Berarti section editor harus melihat hasil daripada review yang dilakukan oleh reviewer. Nah, review tersebut bisa revision required ataupun bisa yang namanya accept submission. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya revision required berarti kita harus melakukan section editor melakukan yang namanya request revision ke author. Tapi kalau misalnya tidak, berarti tinggal pilih accept submission saja, sehingga nanti naskahnya itu sudah langsung masuk ke yang namanya copy editing. Nah, akan tetapi ketika ternyata butuh revisi, kita kirimkan kembali ke author memperbaikinya, lalu kita cek kembali seperti itu, sehingga nantinya sampai yang terakhir itu adalah bagian accept submission. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan dari proses review sampai dengan yang namanya accept submission, sehingga nanti naskahnya sudah masuk ke bagian copy editing, yang nanti saya akan buatkan video kembali penjelasan bagaimana editor untuk melakukan copy editing. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.